Hai. Hello everyone, good morning. Selamat pagi. How are you today? I hope all of you are good for today. Saya berharap semuanya anak-anak teacher dalam keadaan sehat selalu ya. Dan tetap semangat untuk belajar hari ini. Kita ada di tema 2 atau di tema B, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 4, menyayangi hewan. Nah, di pembelajaran kita saat ini, kita ada di pembelajaran 1 dan di pembelajaran 2. Nah, di tema 2 ini, kita sudah sampai di akhir subtema, yaitu subtema 4. Sebelum pelajarannya kita mulai, kita berdoa dulu. Kita berdoa, let's pray. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini kami boleh ada. Dan saat ini kami akan memulai pelajaran kami Tuhan. Berkati kami, berikan kami kemampuan untuk kami boleh mengikuti pelajaran kami pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami mendoakan tetap Tuhan, walaupun dalam situasi daring saat ini Tuhan, kami yakin dan percaya kami tetap semangat untuk belajar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak teacher, tujuan pembelajaran kita hari ini di pembelajaran 1 adalah menuliskan kembali cara merawat hewan berdasarkan teks yang dibaca, membuat karya dengan teknik menggunting dan menempel, menuliskan bentuk pecahan berdasarkan gambar. Ada banyak hewan di sekitar kita, ada yang hidup bebas di alam, ada juga hewan yang dipelihara oleh manusia. Yes, that's right, benar sekali. Keragaman hewan tersebut merupakan anugerah Tuhan. Oleh karena itu, kita harus menjaga dan menyayangi hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Nah, di subtema 3 kita sudah pelajari mengenai tumbuhan, ya. Nah, sekarang kita di subtema 4 ini mengenai hewan. Nah, selain kita menyayangi tumbuhan, kita juga harus menyayangi hewan. Nah, bagaimana caranya kita menyayangi hewan? Nah, coba perhatikan hewan-hewan berikut. Hewan apa saja yang dapat dipelihara manusia? Dari gambar-gambar ini, hewan apa saja? Ya, banyak sekali. Ada ayam, bebek, sapi, kelinci, dan masih banyak lagi hewan peliharaan. Nah, bagaimana cara merawat hewan-hewan tersebut? Pastinya anak-anak teacher bisa memberikan jawaban bagaimana caranya merawat hewan peliharaan. Nah, contoh hewan peliharaan di sini adalah kucing. Nah, ayo anak-anak teacher diperhatikan teksnya, yaitu Miu, kucing kesayangan Nina yang ada di halaman 94. Nah, di sini ada sebuah teks. Nah, teks ini kamu baca ya anak-anak teacher, kamu baca, lalu dari teks tersebut kita menemukan banyak pertanyaan dan pastinya pertanyaan tersebut ada di dalam teksnya. Contohnya nih, pertanyaan yang pertama, hewan jenis apa yang dipelihara Nina di rumahnya? Nah, dari teks tersebut kita mengetahui bahwa hewan peliharaan Nina di rumah adalah kucing. Ya, benar sekali. Nah, untuk B, C, D, E, F silakan dikerjakan ya anak-anak teacher. Oke, sekarang ayo berkreasi. Kucing Nina berwarna orange dan juga putih. Nina sangat menyukai corak tersebut. Nina pun membuat gambar kucingnya pada selembar kertas. Nina kemudian mewarnai kucingnya dengan menempelkan potongan kertas yang berbeda warna. Warna potongan kertas disesuaikan dengan warna kucingnya. Nina dan Adi ingin membuat karya. Hanya ada satu lembar kertas karton. Nah, di sini kita akan berkreasi dengan menggunting dan menempel. Nah, jika kamu contohnya punya kertas origami, kamu buat gambarnya dulu, lalu kita tempelkan dengan gambar-gambar yang sudah ada. Nah,
Contohnya ini gambar kucing, lalu kamu potong, kamu gunting-gunting kertas, lalu ditempel. Lalu seperti inilah hasilnya. Boleh kamu berkreasi di rumah ya anak-anak teacher. Nah, di sini siapa anak-anak teacher yang masih ingat apa arti pecahan? Yo, oke. Pecahan merupakan bagian dari kesatuan yang mana setiap bagian sama besar. Pecahan itu sama besar. Tetap diingat ya anak-anak teacher. Dina dan Adi membagi kertas karton menjadi 2 sama besar. Setengah untuk Dina, setengah lainnya untuk Adi. Nah, bagaimana caranya? Nah, contohnya tadi di sini ada kertas karton dibagi menjadi 2 sama besar. Nah, berarti jika kita bagi, dia harus sama besar. Nah, ini merupakan pecahan 1/2. Sebuah benda yang dibagi dengan setiap bagian masing-masing sama besar dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan. Nah, itu dia tadi arti pecahan itu. Sebuah benda dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Setiap bagian dapat dinyatakan dengan pecahan. Oke, yaitu 1/2. Pecahan 1/2 dibagi 1/2 atau setengah. Nah, ini sudah kita pelajari di kelas 2 juga sudah kita pelajari ya anak-anak teacher, tapi ini mengingatkan saja. Nah, di sini merupakan pecahan setengah atau 1/2. Oke anak-anak teacher, kita lanjut ke pecahan 1/3. Nah, yaitu 1 dari 3 bagian yang sama ditulis dengan 1/3 atau 1/3 dibaca 1/3 atau 1/3. Nah, lalu pecahan 1/4, 1 dari 4 bagian yang sama, lalu ditulis 1/4 dan dibaca atau 1/4. Kemudian di sini dinyatakan bahwa pecahan tersebut boleh dinyatakan dengan A/B. A/B ini dimaksud yaitu A sebagai pembilang dan B sebagai penyebut. Contohnya 1/3. Nah, 1 disebut sebagai pembilang, 3 disebut sebagai penyebut. Nah, masih ingat ya anak-anak teacher? Oke, kita lanjut lagi. Pecahan juga dapat digunakan untuk menyatakan bagian gambar yang diarsir. Contohnya nih, perhatikan anak teacher, bagian yang diarsir. Contohnya, yang diarsir ada berapa? Oke, 2 bagian. Berarti daerah yang diarsir 2 bagian. Dari seluruhnya berapa? Coba kita hitung seluruhnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, berarti daerah yang diarsir 2 bagian dari 6 bagian yang sama. Nah, semua bagiannya sama besar ya. Jadi nilai pecahannya adalah 2/6. Dibaca 2/6. Nah, ini bagian yang diarsir ada 2, seluruhnya ada 6 bagian yang sama, makanya dikatakan 2/6. Lalu daerah yang berwarna putih, berapa yang berwarna putih anak teacher? Ya, 1, 2, 3, 4. Ada 4 yang berwarna putih. Seluruhnya tadi berapa? 6. Berarti daerah yang berwarna putih adalah 4 bagian dari 6 bagian yang sama. Jadi nilai pecahannya adalah ya 4/6. Nah, 4/6. 4 bagian dari 6 bagian yang sama. Oke anak teacher? Oke. Nah, yang selanjutnya bagaimana dengan ini? Coba lihat dulu bagian yang diarsir. Nah, bagian yang diarsir yang diwarnai. Bagaimana dengan yang diarsir? Ada berapa bagian? Oke, 3. Yang berwarna putih ada berapa bagian? Ya, 2. Seluruhnya berapa bagian? 1,
1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 5 bagian. Nah, daerah yang diarsir 3 bagian dari 5 bagian yang sama. Jadi nilai pecahannya, ya benar sekali, 3/5. Lalu bagaimana dengan yang warna putih? Nah, warna putih tadi 2, seluruhnya ada 5. Berarti nilai pecahannya, ya benar sekali, daerah yang berwarna putih adalah 2 bagian dari 5 bagian yang sama. Jadi nilai pecahannya 2/5. Dibaca 2/5. Oke, anak-anak teacher paham ya? Oke, nah kita lanjut di pembelajaran yang kedua, yaitu tujuan pembelajarannya menulis daftar pertanyaan tentang cara merawat hewan dengan benar, menyebut tugas anggota keluarga dalam merawat hewan, melakukan gerakan menarik dan mendorong. Nah, di sini perhatikan bukunya halaman 100. Tony belum pernah memelihara hewan di rumahnya. Oleh sebab itu, Tony ingin bertanya kepada temannya Deli. Di rumahnya, Deli memiliki beberapa ekor kelinci peliharaan. Tony pun menulis beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan cara merawat hewan peliharaan. Nah, anak-anak teacher, ketika menuliskan beberapa pertanyaan, pastinya kita harus mengingat kata tanya yang kita gunakan. Tetap teacher ingatkan, kata tanya yang kita gunakan yaitu dari adik Simba. Masih ingat kan anak teacher adik Simba? Ya, kata tanya yang kamu gunakan itu dimulai dari awal kata tanyanya, ya. Adik Simba atau kata tanya itu apa saja? Masih ingat kan? Ya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, contoh membuat pertanyaan yang berkaitan dengan cara merawat hewan peliharaan. Jadi ketika kamu membuat pertanyaan harus sesuai dengan temanya apa. Nah, di sini temanya adalah cara merawat hewan peliharaan. Nah, berarti kamu membuat pertanyaan yang sesuai yang berkaitan dengan cara merawat hewan peliharaan. Nah, contohnya membuat kata tanyanya berada di depan. Ya, anak teacher. Apakah makanan hewan peliharaan kamu, Nina? Ini contoh ya, contoh pertanyaan. Bagaimanakah caranya kamu merawat hewan peliharaan kamu, Tony? Nah, ada kata tanya apakah dan bagaimanakah? Ya, oke anak teacher. Sekarang ayo bercerita. Tony memelihara kelinci pemberian paman dengan baik. Tony dibantu ayah dan ibu merawat kelincinya. Ibu membantu Tony menyiapkan makanan kelinci. Ibu membeli sayuran dan wortel di pasar. Ibu kemudian menyiapkan makanan kelinci dalam wadah. Setelah makanan siap, Tony yang bertugas memberi makan kelinci. Ayah yang bertugas membantu Tony membersihkan kandang kelinci. Setiap keluarga memiliki peran dan tugas yang berbeda-beda dalam memelihara dan merawat hewan peliharaan. Bekerja bersama-sama dalam merawat hewan peliharaan dapat membuat pekerjaan lebih ringan dan cepat selesai. Nah, di rumah kita pasti memiliki peran dan tugas kita di rumah. Nah, kita harus saling membantu, saling menolong. Manfaatnya apa? Nah, ya. Manfaat berbagi tugas saat melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan itu dapat membuat pekerjaan kita lebih ringan dan cepat selesai. Nah, itu manfaatnya kita bekerja sama di rumah dalam mengerjakan tugas dan pekerjaan kita yang ada di rumah. Di sini ayo mencoba, yaitu gerakan menarik dan mendorong. Kamu boleh lakukan di rumah anak-anak teacher. Silakan dikerjakan, ayo berlatihnya. Halaman 98 hanya nomor 2 dan nomor 3. Halaman 103 hanya nomor 2 dan nomor 3. Nomor yang lain boleh kamu kerjakan, tapi yang kamu kirimkan sama teacher hanya nomor ini saja. Silakan diberi tanda anak-anak teacher supaya kamu nanti ngerjainnya lebih mudah. Oke anak-anak teacher, sampai di sini pembelajaran kita. See you next time. Sampai ketemu lagi. Tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan.
tetaplah kamu berdoa kepada Tuhan supaya situasi saat ini dipulihkan oleh Tuhan. Thank you and God bless you. Goodbye.